Saya Alwi Fitrandika dari NIM 0535187881 untuk tugas 2 di pemrograman berbasis web kali ini. Saya diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Di sini kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar, di mana akan menampilkan field-field dari kode nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah, serta hingga kecatatan. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data, juga adanya fitur untuk filter dan stok, sort data dari stok ya, untuk bisa memakai radio ataupun select. Lalu kita di sini diminta untuk memberikan status. Oke, jadi nanti kita ada bikin status dari stok ya. Kalau misalkan stoknya masih banyak ya, mungkin statusnya jadi aman. Kalau misalkan udah mulai menipis, warni. Kalau misalkan kosong, itu nanti akan teks berwarna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Oke. Sebelum kita ke codingnya, di sini juga saya udah membuat seperti yang disarankan untuk filenya, untuk struktur filenya seperti ini. Kita codingnya. Nah, ini struktur filenya saya udah mengikuti dengan yang disarankan. Pertama kita masuk ke menu stok ya kan. Ini untuk tampilan dari kontainer dari stoknya. Ini untuk tabelnya. Data ini diambil dari stock.js, di mana di sini. Nah, di sini ada mengambil dari data bahan ajar yang sebelumnya di-share di ini ya, di script. Oke. Di sini saya ubah ke jadi JS ya, karena ada masalah. Lalu kita balik lagi ke stok. Nah, di sini ngambil data dari bahan ajar. Lalu di sini kita akan compute data ini masuk ke untuk filtering dulu. Nah, ketika sudah difilter, kita ambil datanya. Lalu di sini ada sorting. Nah, di sini ada metode untuk preset filter, untuk status teksnya yang tadi untuk filtering tadi. Terus di sini ada statusnya. Saat ini untuk icon aja sih. Lalu di sini juga saya membuat asynchronous untuk function modalnya, modal untuk add datanya. Lalu di sini udah untuk edit. Lalu di sini ada delete. Nah, di delete ini juga kita bikin namanya swal gitu ya. Jadi alert untuk biar ada pemberitahuan dulu. Oke, kita coba langsung masuk ke apps-nya. Nah, ini untuk dashboardnya saya masih bikin simple dulu, belum real time juga gitu untuk datanya. Nah, ini adalah informasi stok bahan ajar yang diminta oleh tugas 2 yang di sini. Oke, jadi ini udah saya masukkan juga di tabel di sini. Ada kode, judul, kategori, UPBJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan serta aksi. Terus terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini kita bisa ngedit. Contoh jadi 20. Oke. Ini statusnya juga masih aman. Lalu di sini ada terdapat fitur untuk memfilter. Jadi kita coba dapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari quantity. Oke, terdapat fitur sort menggunakan berdasarkan judul. Oke, terapkan di fitur besok. Sini juga saya udah mengimplementasikan dependent option. Oke, kita coba.
saya akan coba memfilter yang dari daerah Jakarta. Contoh ini ya, ada 2. Lalu di sini masuk ke mata kuliah wajib. Urutannya saya coba berdasarkan, harusnya ketika berdasarkan jumlah ini akan lebih dari yang sedikit ke yang terbanyak. Ini juga bisa kita reset lagi. Oke. Terus di sini juga ada check box untuk filtering. Bisa cek untuk ngelihat dari stok yang kurang atau menipis gitu ya, teman-teman. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan data. Oke, saya juga udah buat di sini. Akan coba masukkan. Ini dummy aja ya, data dummy. Mungkin apa ya? Sistem informasi apa? Wajib kategorinya di Jakarta, lokasi Rabu. Harganya 10.000, jumlahnya ada 100, catatan edisi baru. Ketika saya menemukan +1, maka di sini akan muncul bold. Jadi ini untuk di covering nantinya. Nah, di sini juga saya akan coba ubah stoknya menjadi kosong. Jadi ketika kosong ini harusnya berwarna merah. Oke, kosong ya teman-teman. Oke, itu untuk tugas nomor 1-nya. Sekarang kita masuk ke tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman pengiriman jawaban ajar. Oke, terdapat fitur untuk menambah input delivery order, nomor DO di mana tergenerasi otomatis, DO, tahun belanja, tahun berjalan, sequence number. Oke, jadi kita harus diminta ketika ada data baru maka akan datanya itu menambah 1 ini dan seterusnya. Terus di sini ada NIM, nama, ekspedisi yang dipilih oleh pengguna, terus paket bahan ajar yang dipilih oleh pengguna, ada tanggal kirim, total harga. Oke. Sebelum ke situ kita coba masuk dulu ke codingnya. Sini untuk view-nya, dari view yang saya buat. Sini ada untuk tampilan di awalnya. Di sini ada detail paketnya, untuk formnya. Di sini ada tabelnya. Dimana ini saya mengambil data dari tracking apps di sini. Di sini ada data yang diambil, kita compute dari paket yang terpilih. Nah, ini untuk generate nomor DO selanjutnya atau berikutnya gitu. Jadi nantinya ditambah 1 di sini. Nah, ini untuk validasi formnya. Terus ini untuk menambahkan ke tracking list, ini untuk resetnya gitu ya. Kita coba untuk masuk ke tracking pengiriman. Atau saya masukkan NIM saya 123. Nah, di sini contoh pilih hari ini. Ketika saya ubah, ini berubah jadi 140. Oke. Saya coba tambah DO baru, maka di sini akan menambah menjadi DO yang 003 karena 002 sudah saya tambahkan di sini. Oke, mungkin cukup menjawab untuk tugas 2 kali ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.